Mbak Mei, aku mau review di gudang. Kalau untuk tampilan gudang di luar itu seperti ini Mbak, karena kita udah nambahin rak 4 di luar, jadi untuk kalau kita masuk yang ini Mbak, kalau untuk di pintu masuknya itu ada rak. Satu rak itu kita pakai untuk tempat kardus hasprint atau untuk perlengkapan packing, dan di sampingnya itu ada khusus untuk meja packing, dan ini isi pom untuk pengambilan gojek lewat ikam, dan ini untuk timbangan barang yang sudah di packing. Ada laptop juga untuk kita pakai untuk mengisi monitoring packing yang sudah di packing. Dan di belakang meja packing itu ada meja Mbak Ayu khusus untuk admin gudang, dan di samping meja packing tadi ada satu kardus ini kita pakai untuk tempat packing yang sudah selesai di packing. Dan di sampingnya itu ada untuk rak packing. Di sampingnya itu ada meja QC, dan di samping meja QC ada rak yang baru kita tambahin Mbak, 4 rak. Untuk rak yang pertama di atasnya itu kita isi dengan mesin stempel 4 lampu, dan di bawahnya itu ada kertas laminating doff atau text paper, dan di bawahnya itu ada kertas pasprint yang stiker glossy photo paper, dan di sampingnya laminating, dan di samping itu ada kertas sublim, dan di bawahnya itu ada rak. Ini rak khusus untuk dekal yang 170 gram, di sampingnya itu dekal 100 gram yang mau kita keluarin, dan di bawahnya ini khusus untuk segelan kertas dekal 100 gram, dan di bawahnya itu yang ini untuk PVC yang dua ukuran 0,25 dan 0,15. Di sampingnya ada dekal yang 150 gram, yang ini khusus untuk segelan, dan di sampingnya itu khusus untuk mau kita keluarin. Dan di bawahnya itu ada 2 keranjang. Untuk keranjang ini kita isi dengan gagang-gagang yang kotak khusus untuk bestseller. Ini kita pakai sekat karena ini 2 ukuran. Dan di sampingnya itu ada rak kedua. Rak yang pertama itu di sudut sana ada untuk mesin stempel. Di atas ada mesin stempel, dan di bawahnya itu ada mesin pemotong. Dan ini karet spons yang 1 pack 1 lembar. Ini segelannya, dan di sampingnya itu khusus untuk yang mau kita keluarin. Dan di bawahnya itu ada 2 keranjang. Untuk yang keranjang pertama kita isi dengan tinta L100 yang 1 set 4 warna. Di sampingnya ada tinta 003 1 set 4 warna. Dan di bawahnya itu rak ketiga. Untuk rak ketiga itu kita isi dengan 2 keranjang. Untuk keranjang pertama kita isi dengan head cleaner premium 20 ml. Di sampingnya ada head cleaner standar 100 ml. Dan di bawahnya itu ada 1 keranjang. Untuk yang keranjang 1 kita isi juga dengan gagang yang ukuran 45 dan bulat 36. Dan di sampingnya itu ada rak ketiga. Untuk rak ketiga itu yang paling atas kita isi dengan mesin stempel 4 lampu dan 3 lampu. Di bawahnya kita susun dengan refill kit color dan yang black. Dan di bawahnya itu ada 1 keranjang. Untuk 1 keranjang ini kita isi dengan tinta L800 1 set 6 warna. Dan paling bawahnya itu ada 2 keranjang. Untuk keranjang pertama kita isi dengan head cleaner premium 100 ml. Ini khusus untuk head cleaner. Dan di sampingnya itu ada head cleaner protection yang dan include clear, include red,
dan head cleaner yang lainnya yang stoknya sedikit. Dan di bawahnya itu ada satu keranjang. Ini ini isinya gagang bulat 42. Dan di sampingnya itu ada rak keempat. Untuk paling atas itu kita isi dengan mesin stempel 4 lampu. Dan di sampingnya ada 2 kardus. 2 kardus itu kita isi dengan segelan tabung yang 4 warna. Dan untuk rak ini, rak kedua di bawahnya itu ada 3 kontainer. Untuk kontainer paling atas kita isi dengan tinta stempel yang 10 mili. Yang paling atas ungu, yang paling bawah red. Yang ini bukaan, ini khusus untuk bukaan yang mau kita keluarin di penjualan. Dan ini untuk segelan. Di sampingnya itu ada kontainer kedua. Kontainer kedua ini kita isi dengan PA sensor IP7270. Di bawahnya itu power supply L210. Dan di sampingnya itu kontainer ketiga ada gagang yang 10x27. Ini juga ada segalannya. Dan di bawahnya itu tinta stempel 5 mili yang black. Dan rak ketiga itu ada 3 kontainer dan 2 kontainer kecil. Untuk kontainer pertama kita isi dengan tinta stempel yang 10 mili khusus untuk blue. Di bawahnya khusus untuk black. Ini sama juga ada segalannya. Dan ini khusus untuk mau kita keluarin. Dan di sampingnya itu khusus untuk tinta stempel yang ukuran 5 mili. Tinta warna green. Di bawahnya ada tinta purple. Dan di sampingnya itu ada untuk red yang ukuran 5 mili juga. Dan di bawahnya juga untuk blue, khusus untuk blue yang 5 mili. Dan di bawahnya itu ada 2 kontainer. Untuk kontainer 2 keranjang. Untuk keranjang ini kita isi dengan ukuran gagang 30x30. Dan ini kita sekat. Di belakangnya ada 1 corner lagi yang ukuran oval 52x37. Dan di sampingnya itu ada penyedot HP dan pendek yang polosan ataupun tanpa bonus. Dan di bawahnya itu ada 2 keranjang lagi. Kalau untuk keranjang pertama kita khususkan untuk gagang ukuran 40. Di sampingnya juga gagang yang ukuran 40x40. Dan untuk kontainer yang paling kecil tadi kita isi dengan transistor seperti transistor, fuse, resistor ataupun seperempat yang kecil-kecil. Dan di sampingnya ini kita isi dengan karet kening. Dan untuk tampilan gudang di luar, rak yang baru seperti ini, Mbak. Ini tampilan di luar gudang dan ini dalam gudang, Mbak. Yang pertama ada rak A. Untuk rak A ini kita isi dengan karet spons yang 1 pack 2 lembar.
Sampingnya ada kalkir, sampingnya ada mika, dan karet spon yang 1 pack 5 lembar. Untuk yang rak A2 kita isi dengan head cleaner yang ukuran 20 ml dan botol pembuangan 5 ml, dan di sampingnya ada tinta M100, dan bawahnya itu ada rak A3. Untuk rak pertama A3 kita susun dengan kertas transfer paper seperti Taiwan, USA, Cina, dan glossy. Dan di bawahnya itu ada rak A4. Untuk rak A4 ini kita isi dengan khusus untuk kertas data print. Untuk di bawahnya itu ada 4 kardus. Untuk kardus yang pertama ini kita isi dengan total tutup plug yang ukuran 5 ml dan 10 ml. Sampingnya ada tempat kartu stok yang udah penuh. Sampingnya ada karet, sarung tangan karet. Sampingnya ada kertas teflon. Untuk tampilan rak A itu seperti ini, Mbak. Dan di sampingnya itu ada etalase untuk A. Untuk etalase atas ini untuk laptop ini kita pakai untuk isi motornya, siapkan barang ataupun yang dalam gudang. Untuk bawahnya itu khusus untuk spuit yang ukuran 5 ml sampai ukuran 50 ml yang polos. Kalau untuk bawahnya itu kita susun dengan spuit 10 ml sampai 50 ml khusus untuk yang plus spuit, plus selang, dan plus jarum tumpul. Dan untuk tampilan etalase A1 itu seperti ini, Mbak. Dan di sampingnya itu ada rak B1. Untuk rak B1 itu kita isi dengan head cleaner yang literan dan tinta stempel yang literan. Dan di bawahnya itu ada rak B2. Untuk rak B2 itu kita isi dengan tinta pigmen 250 ml. Sebelah sini khusus untuk Cina, sampingnya Korea, dan di sampingnya itu khusus untuk tabung yang Epson 4 warna. Dan di bawahnya itu ada rak B3. Untuk rak B3 ini kita isi dengan MC plus chip khusus untuk Epson. Dan bawahnya itu ada rak B4. Untuk itu kita isi dengan tinta pigmen Cina 100 ml yang 1 set 6 warna. Untuk sebelah sini yang Cina. Untuk di sampingnya itu ada tinta pigmen 100 ml untuk Korea. Untuk di bawahnya itu ada rak B5. Untuk rak B5 itu sebelah kanan kita isi dengan S-cheese. Untuk S-cheese yang prinsip gabung khusus untuk Epson seperti C90, ME620. Dan tengahnya itu kita isi dengan S-cheese tipe Canon seperti IP7270. Dan di sampingnya itu khusus untuk S-cheese yang chip pisah untuk Epson seperti R270 dan R230. Dan di bawahnya itu ada rak B6. Untuk rak B6 itu ada 2 kardus. Untuk kardus pertama itu kita isi dengan penyedot pendek yang plus kendi.
Di sampingnya itu ada penyedot HP yang plus kendi. Dan di sampingnya itu ada satu keranjang kita isi dengan penyedot tinggi dan 745 yang polosan dan plus kendi. Dan bawahnya itu ada satu keranjang. Untuk keranjang ini kita isi dengan penyedot semua jenis penyedot khusus untuk plus mini bor dan obeng bor. Dan di sampingnya itu ada satu kardus kita isi dengan aluminium foil. Untuk untuk tampilan rak B itu seperti ini, Mbak. Sampingnya itu ada rak C. Untuk rak C itu kita susun dengan tabung yang 4 warna, yang plus ink dan 6 warna. Dan bawahnya itu ada rak C3. Untuk rak C3 itu kita isi dengan M-cheese khusus untuk brother yang panjang. Untuk sebelah kanan itu kita isi dengan M-cheese yang panjang plus ink. Dan di sampingnya itu ada untuk M-cheese pendek yang plus ink. Untuk bawahnya itu ada M-cheese juga, M-cheese untuk brother. Sebelah sini khusus, bawahnya itu khusus untuk yang kosongan. Ini yang panjang. Dan di sampingnya itu ada M-cheese brother yang kosongan. Dan di bawahnya itu ada rak C5. Untuk rak C5 ini untuk sebelah kanan kita isi dengan cartridge yang plus chip dan tinta LC dan S-cheese L series. Kalau untuk sampingnya S-cheese Epson yang tanpa chip seperti R1390 dan tipe yang lain ya. Kalau untuk bawahnya itu ada rak C6. Untuk rak C6 ini kita isi dengan tinta brother series yang 4 warna. Untuk tampilan rak C itu seperti ini, Mbak. Untuk sampingnya itu ada satu rak ini kita khususkan untuk kertas yang art paper dan ukuran A3. Untuk paling atas itu kita isi dengan ukuran F4. Kita isi dengan 3 rak, 1, 2, 3. Untuk rak keempat sampai rak ke-6 kita isi dengan art paper yang ukuran A4. Dan bawahnya itu ada kertas yang ukuran laminating ukuran A3 dan A3 plus. Yang ini untuk glossy, yang bawah untuk doff. Untuk bawahnya itu kita isi dengan kertas data print yang ukuran A3. Dan di bawahnya ini juga ukuran A3 khusus untuk data print. Untuk di bawahnya itu ada kertas yang dekal khusus untuk white, dan di bawahnya paling bawahnya itu khusus untuk yang transparan atau ukuran 150 gram dan 170 gram. Dan untuk tampilan rak itu seperti ini, Mbak. Untuk sampingnya itu ada rak
D2. Untuk rak D2 itu yang ada 3 kontainer, 1 2 3. Untuk kontainer pertama kita isi dengan botol kosong, botol pembuangan yang kosongan dan 1,8. Di bawahnya itu ada head khusus untuk original, head yang baru seperti head ori M100. Untuk sampingnya itu ada kontainer juga, kita isi dengan Bembot L1800 dan head LK 2180. Dan di bawahnya itu juga ada untuk tempat head juga. Untuk yang ini kita isi dengan head L210 yang original ataupun dus besar. Untuk sampingnya ada kontainer ketiga. Untuk kontainer ketiga ini kita khususkan untuk Membot L360. Di bawahnya khusus untuk Membot L1300. Dan di bawahnya itu ada 2 keranjang. Untuk keranjang pertama kita khususkan untuk tinta stempel yang ukuran 130 ml semua warna dan ukuran 70 ml. Ini khusus untuk tinta stempel yang ukuran 130 ml. Untuk di sampingnya itu satu keranjang kita isi dengan gagang yang bulat atau gagang yang jarang keluar. Ini khusus untuk yang bulat, dan ini ada yang segelan juga. Untuk bawahnya itu ada 2 keranjang. Untuk keranjang pertama kita isi dengan tinta G-series. Ini sekat untuk karena di sampingnya itu ada tinta 001 yang jarang keluar. Dan di sampingnya itu ada juga untuk gagang-gagang yang ukuran baru seperti ukuran 5567. Ini khusus untuk gagang-gagang stempel yang besar ataupun gagang stempel yang ukuran baru. Kalau untuk di sampingnya itu rak E. Untuk rak E2 itu ada 3 kontainer, 1 2 3. Kalau untuk kontainer pertama kita isi dengan Membot seperti Membot L360 ataupun sesuai yang ada di luarnya. Di bawahnya juga kita isi dengan Membot seperti T1100, L390 dan L565. Untuk di samping itu ada juga kontainer. Kontainer kedua kita isi dengan Membot yang jarang keluar seperti Membot L100. Dan di bawahnya itu khusus untuk Membot L210 dus kecil. Untuk di samping itu ada kontainer ketiga. Untuk kontainer ketiga ini kita isi dengan head LK 2090 seperti head L2090 ataupun sesuai dengan tertera yang ada di luar. Untuk di bawahnya itu juga khusus untuk head seperti head LK 310 ataupun seperti yang tertera di luar. Untuk di bawahnya itu untuk rak
E3. Untuk rak E3 itu juga terdapat 4 kontainer. Untuk kontainer pertama itu kita isi dengan gagang-gagang yang plafon. Di bawahnya itu khusus untuk spare part seperti kabel fleksibel L210 dan sensor MP237 dan yang lain-lainnya. Untuk bawah sampingnya itu ada kontainer kedua khusus untuk berjenis aram dan obeng bor. Dan di bawahnya itu khusus untuk jarum tumpul dan gas series. Dan untuk sampingnya itu ada rak ketiga. Untuk rak ketiga ini kita isi dengan paling atas kita isi dengan remover yang ukuran 10 mili, 5 mili dan 30 mili. Dan di bawahnya itu khusus untuk tinta stempel ukuran 5 mili yang jarang keluar atau slow-moving. Ini untuk kesegalannya dan ini untuk mau dikeluarin. Dan di sampingnya itu ada juga kontainer kecil. Untuk paling atas itu kita isi dengan tinta stempel ukuran 10 mili yang khusus untuk permanen. Ataupun ukuran stempel yang 10 mili yang jarang keluar atau slow moving. Untuk bawahnya itu terdapat 2 keranjang. Kalau untuk keranjang pertama khusus untuk paket seperti ukuran 20 x 60 dan lain-lainnya. Dan di samping ini juga ada gagang yang ukuran yang slow moving atau yang jarang keluar. Ini khusus untuk segalan. Dan tampilan rak E itu seperti ini, Mbak. Dan untuk di sampingnya itu ada rak F. Untuk rak F itu paling atas kita khususkan untuk infus modif yang kosongan, baik itu chip gabung ataupun chip pisah. Ada 2 rak 1 dan rak 2. Untuk paling bawah itu rak F3 kita khususkan untuk infus modif R1390 yang chip gabung yang kosongan karena stoknya lumayan banyak. Untuk bawahnya itu yang ini khusus untuk infus modif yang plus ink. Dan di bawahnya juga ada infus modif juga yang khusus untuk plus ink. Dan di sampingnya itu ada tinta stempel yang segalang karena di kontainernya tidak muat. Dan di bawahnya itu ada khusus untuk jam untuk bonusan. Khusus untuk bonusan customer yang belanja di atas 300 ataupun minimal 300.000. Itu tampilan rak F itu seperti ini, Mbak. Untuk rak G itu seperti, dan di sampingnya itu ada rak G. Untuk paling atas itu kita isi dengan Protectman yang ukuran literan dan 250 mili dan di sampingnya itu Dufan. Dan di sampingnya itu ada tinta Sublime 250 mili yang Cina 1 set 6 warna dan Korea 1 set 6 warna. Dan bawahnya itu ada rak G3. Untuk yang di samping ini kita isi dengan tinta pigment Taiwan 1 set 4 warna. Di sampingnya itu ada Sublime Cina 1 set 6 warna dan di sampingnya itu ada tinta Textile Ink atau DTG. Di sampingnya ada Sublime Korea 100 mili. Dan untuk bawahnya ini rak G4. Untuk sebelah
kanan kita isi dengan MJS Plus Ink. Yang sebelah sini khusus untuk tipe Epson. Di tengah itu khusus untuk MJS tipe Canon yang kosongan, yang plus chip ataupun tanpa chip. Dan paling pinggir itu sebelah kiri kita isi dengan tinta cartridge MJS yang plus ink. Dan di bawahnya itu ada rak G5. Untuk rak G5 ini kita khususkan untuk isi aksesoris seperti pilox, epoxy, dan nano magic dan lain-lainnya. Dan di bawahnya itu ada rak G6. Kita khususkan untuk gagang yang segalan yang tidak muat lagi di keranjang. Jadi untuk tampilan rak G itu seperti ini, Mbak. Dan di sampingnya itu ada rak H. Untuk paling atas itu kita isi dengan tinta yang anti UV seperti anti UV HP yang 100 ml. Kita khusus untuk tinta anti UV yang kurang 100 ml. Dan bawahnya itu juga untuk sebelah kanan juga ada kita isi sendiri dengan tinta foto premium 100 ml seperti Brother, Canon Ultimate. Dan di sampingnya itu ada tinta Epson anti UV 100 ml satu set 6 warna. Dan di bawahnya itu ada rak H3. Sebelah kanan itu kita isi dengan HP foto premium, Canon foto premium 100 ml dan Epson foto premium 100 ml. Dan untuk bawahnya itu ada rak H5. Untuk rak H5 ini ada satu keranjang kita isi dengan damper yang 4 warna dan 6 warna, baik itu yang polosan ataupun yang plus selang. Samping itu ada replicate yang paketan, baik itu yang color ataupun yang black. Di samping itu ada 2 kotak, kita pakai ini untuk mengisi optocoupler dan pita teflon. Di bawahnya itu ada ventilator. Dan di bawahnya itu ada rak H6. Untuk rak H6 ini ada 3 kontainer. Untuk kontainer pertama kita isi dengan chip gabung ataupun chip pisah. Kalau untuk paling atas kita isi dengan chip gabung, yang paling bawah itu untuk chip pisah. Dan sampingnya itu kita isi dengan lilin-lilin yang baik itu yang bintang ataupun segi 8 ataupun yang batangan. Dan di samping itu juga ada kontainer. Kontainer ini juga kita isi dengan lilin yang batangan ataupun yang bintangan. Dan untuk tampilan rak H itu seperti ini, Mbak. Dan samping rak H itu ada rak I. Kalau untuk paling atas itu kita isi dengan tinta Epson foto premium 250 ml, Canon Ultimate, Canon dan HP foto premium. Dan rak I3 itu kita isi dengan tinta Epson anti UV yang ukuran 250 ml yang satu set 6 warna, Canon anti UV 250 ml, Brother. Untuk bawahnya itu I4. Untuk rak I4 ini kita isi dengan tinta Brother foto premium 250 ml satu set 4 warna. Sebelah sini kosong karena yang blacknya kita lagi kosong, Mbak, untuk stoknya.
Dan di samping itu ada khusus untuk tinta literan yang Epson Photo Premium dan Brother Photo Premium. Dan bawahnya itu kita isi dengan khusus untuk tinta anti UV yang literan seperti Epson, Canon, dan di sampingnya itu ada tinta pigmen khusus untuk Korea dan yang Cina. Dan untuk tampilan rak itu seperti ini, Mbak. Udah, Mbak, kalau seperti itu doang sih, Mbak, untuk review yang ada di gudang. Jadi untuk tampilan semua yang ada di gudang itu seperti ini, Mbak. Untuk review gudang udah, Mbak, sampai situ doang. Dan untuk posisi gudang baik itu luar dan dalam seperti yang tadi yang saya review tadi, Mbak. Cukup sekian dan terima kasih.